Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demarcella Fianti dari kelas IPS 1 dengan NIM 221101090015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu proposal penelitian dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan IPS yang diampu oleh Ibu Novita Nurul Islami, SPD, MPD. Bisa dilihat judul proposal penelitian saya, yaitu implementasi video TikTok sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, poin latar belakang. Latar belakang penelitian ini menjelaskan bahwa di era modern saat ini kehidupan dipenuhi dengan informasi dan teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang cepat ini telah melampaui kemampuan manusia. Dan revolusi teknologi telah terjadi dengan munculnya internet dan perangkat digital. Berbagai alat dan aplikasi kini memungkinkan individu untuk mengumpulkan, mengolah, dan bertukar informasi dengan mudah. Dalam konteks pendidikan, penggunaan media sosial seperti TikTok menjadi relevan karena popularitasnya yang tinggi, terutama di Indonesia, yang merupakan salah satu negara pengguna TikTok terbanyak di dunia. Dengan lebih dari 109,9 juta pengguna, TikTok menawarkan potensi besar untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi video TikTok sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran IPS, dengan harapan dengan meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa. Poin selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Poin A, bagaimana TikTok diimplementasikan sebagai media pembelajaran IPS. Poin B, apa saja kelebihan dan tantangan dalam penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Poin A, mengetahui efektivitas TikTok sebagai media pembelajaran IPS. Poin B, mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dalam penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian diharapkan memperluas sumber referensi bagi peneliti sejenis di masa yang akan mendatang, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat, konkret, dan mendalam. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengasah kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, dapat membawa wawasan sebagai calon guru tentang peran media pembelajaran agar siswa lebih cepat memahami materi pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, dapat meningkatkan kreativitas dan kemudahan dalam menerima serta memahami pembelajaran. Poin selanjutnya ada definisi istilah. Definisi istilah dalam penelitian ini mencangkup beberapa istilah kunci yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang pertama, aplikasi TikTok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Aplikasi ini berasal dari Tiongkok dan pertama kali diperkenalkan pada bulan September 2016. TikTok menjadi populer karena kemampuannya untuk menyajikan konten yang menarik dan mudah diakses oleh pengguna. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media ini dapat berubah fisik maupun non-fisik yang berfungsi sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam
memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, poin kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian oleh Nur Hayati yang berfokus pada pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 1 Sidenreng Rapang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengidentifikasi pemahaman peserta didik terhadap pemanfaatan TikTok sebagai dampak terhadap kreativitas mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan TikTok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, penelitian oleh Muh Renaldi yang membahas tentang potensi aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Parepare menunjukkan bahwa TikTok memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat perlunya tambahan materi untuk konsep yang lebih konteks. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial atau IPS menurut Trianto 2010.2171 merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Yang kedua, cara implementasi video TikTok sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran IPS, yaitu dengan mengintegrasikan video TikTok ke dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan literasi siswa, dan kolaborasi antar siswa. Yang ketiga, ada dampak negatif dan positif TikTok sebagai media pembelajaran. Dampak positif di sini memberikan keterampilan, media dan komunikasi, hiburan dan kesenangan, dan juga memperoleh pengetahuan. Dampak negatif yaitu dapat menjadi gangguan belajar bagi siswa yang tidak memiliki kreativitas dan juga konten yang tidak sesuai dari hasil siswa. Selanjutnya, poin metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau fenomena yang berkaitan dengan penggunaan TikTok dalam pembelajaran IPS. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh oleh responden. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data non-numerik untuk memahami pengalaman, pandangan, dan persepsi siswa serta guru menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis konten TikTok. Yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian di sini adalah MTS Kaliwining, yang lebih tepatnya di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambikusi, Jember. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan mereka beradaptasi pada tahap perkembangan sosial yang signifikan dan aktif menggunakan media sosial, dan banyak juga remaja yang melakukan aksi kenakalan dikarenakan dampak negatif dari sosial media yang tidak mengontrol fungsi media sosial tersebut. Yang ketiga, teknik dan sumber data. Teknik dan sumber data di sini ada dua, sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini mengenai implementasi TikTok sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran IPS, mencangkup data diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder adalah
data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial siswa kelas IPS. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Moh Renaldi yang berjudul Potensi Aplikasi TikTok sebagai Media Pembelajaran pada Siswa Kelas 8 SMPN 2 Kota Parepare. Skripsi IAIN Parepare 2024. Yang kedua ada Nur Hayati, pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran IPS untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 1 Sidenreng Rampang. Skripsi IAIN Parepare 2023. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran yang menggunakan TikTok untuk melihat bagaimana siswa berinteraksi dengan media tersebut. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan mendalam dengan siswa dan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, dokumentasi. Dilakukan sebagai kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan data, penyelidikan, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk menelusuri data yang historis. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Mengorganisir dan merangkum data yang diperoleh untuk menyoroti tema-tema penting yang muncul dari wawancara dan observasi. Yang kedua, penyajian data. Yaitu menyusun data dalam bentuk yang terorganisir seperti tabel atau narasi untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, verifikasi. Yaitu melakukan verifikasi terhadap temuan awal untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Kesimpulan sementara dapat diubah berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan uji Selanjutnya, teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas ini menggunakan triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber, yang kedua, triangulasi teknik, dan yang ketiga, triangulasi waktu. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Yang pertama, ada tahap pra-penelitian lapangan. Dengan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian yaitu NTS Kaliwining, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan mental diri, dan juga memahami etika penelitian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan lapangan. Tahap di sini memahami latar penelitian, memasuki latar penelitian, dan mengumpulkan data. Yang terakhir ada tahap penyelesaian. Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan informasi yang didapat dari hasil observasi, wawancara, serta analisis yang dilakukan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya daftar pusaka. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang dicantumkan dalam penelitian proposal ini. Thank you. Mungkin itu saja presentasi tugas akhir saya yang diberikan oleh Ibu Novita Nurul Islami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang diucapkan dalam presentasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.